Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rida Ristiana, SEMAK, CIQNR sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian akuntansi. Pada kesempatan ini saya Rahmati Aprilia dengan NIM 23060200068 akan mengolah data metode kuantitatif menggunakan aplikasi SPSS yang berjudul Pengaruh Komite Audit, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Dengan studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2019. Baik, di sini terdapat 40 data sekunder yang akan diolah dari 8 perusahaan per 5 tahun. Sebelum diuji datanya, kita pindahkan terlebih dahulu ke SPSS. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 27. Pojok paling bawah sebelah kiri terdapat data view dan variable view. Di sini kita isi terlebih dahulu variable view. Yang pertama, kolom name. Kita isi dengan X1, X2, X3, dan Y. Kita isi dengan variabel-variabel yang ada. Lalu kolom selanjutnya tidak usah diisi, kolom selanjutnya juga tidak usah diisi. Nah, kolom desimal kita isi atau kita ubah. Yang X1 kita ubah menjadi 0, yang X2 kita ubah menjadi 3, yang X3 kita ubah menjadi 3, dan yang Y kita ubah menjadi 3. Kolom label diisi dengan variabel-variabel yang ada. X1 diisi dengan kepemilikan audit, X2 diisi dengan leverage, X3 diisi dengan kepemilikan institusional, dan Y diisi dengan penghindaran pajak. Lalu kolom selanjutnya tidak usah diisi, kolom selanjutnya juga tidak usah diisi, kolom selanjutnya juga tidak usah diisi, dan kolom selanjutnya juga tidak diisi. Nah, kolom yang ini kita isi, ubah semua menjadi scale. Dan kolom yang terakhir itu juga tidak usah diisi. Sekarang kita pindah ke data view. Kita salin data yang ada di Excel tadi semua ke data view ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan persyaratan atau asumsi yang dibuktikan melalui serangkaian uji yang mencakup terdapat ada 4. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heteroskedasititas, dan yang keempat uji autokorelasi. Baik, uji yang pertama yang akan kita lakukan yaitu uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi yaitu model regresi berdistribusi normal. Dengan dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka data penilaian berdistribusi normal. Lalu jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Berikut langkah-langkah uji normalitas. Yang pertama, kita klik menu Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Langkah yang kedua itu kita masukkan variabel X1, X2, X3 ke dalam kotak independent dan variabel Y ke dalam kotak dependent. Kemudian kita klik Save. Lalu selanjutnya akan muncul kotak dialog linear regression. Pada bagian residual kita centang ada standard deviation, lalu klik continue. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul variabel baru yaitu residual 1 atau res1 pada tampilan data view. Untuk output yang keluar kita abaikan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, kita pilih menu Analyze dan Parametric Test, lalu Legacy Dialog, dan satu sampel K-strip S. Setelah itu muncul kotak dialog lagi dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Terus selanjutnya kita masukin variabel
Ada standar Bayesian residual ke kotak variable list. Pada tes distribution, kita centang normal. Dan klik OK. Lalu di sini kita lihat output yang keluar pada nilai signifikasi. Jadi berdasarkan output di atas didapatkan nilai signifikasi 0,068 lebih besar dari 0,005, yang artinya itu data berdistribusi normal. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan uji yang kedua, yaitu uji multikolonaritas, yaitu model regresi yang baik bila terjadi gejala multikolonaritas. Nanti dapat kita lihat di nilai toleransi dan fifth SPSS. Dengan dasar pengambilan pada nilai toleransi itu, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10 berarti tidak terjadi gejala multikol. Lalu jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10 itu berarti terjadi gejala multikol. Lalu pada dasar pengambilan dengan nilai fifth itu, jika nilai fifth lebih kecil dari 10,00 berarti itu tidak terjadi gejala multikol. Lalu jika nilai fifth lebih besar dari 10,00 berarti itu terjadi gejala multikol. Selanjutnya langkah-langkahnya, yang pertama itu kita klik analyze, regression, lalu linear. Lalu akan muncul kotak baru dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel X1, X2, dan X3 pada kotak independen. Lalu masukkan variabel Y pada kotak dependen. Kemudian pada bagian method fill enter, lalu klik statistik. Lalu di layar akan muncul tampilan dialog linear regression. Kita aktifkan pilihan dengan cara mencentang pada covariation metric dan collinearity diagnosis. Abaikan pilihan yang lain atau biarkan tetap seperti itu, kemudian kita klik continue. Lalu yang terakhir kita klik OK, maka akan muncul output pada SPSS, yaitu pada regression. Untuk melihat ada tidaknya gejala multikolonaritas dalam model regression, maka kita cukup memperhatikan tabel koefisiennya saja. Jadi berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai toleransi untuk X1 itu sebesar 0,829, lalu untuk X2 itu 0,820, dan untuk X3 itu 0,946. Berarti lebih besar dari 0,1, yang artinya tidak terjadi gejala multikolonaritas. Lalu untuk nilai fifth yang didapatkan pada variabel X1 itu 1,207, X2 itu 1,220, X3 itu 1,057. Jadi lebih kecil dari 10, yang artinya tidak terjadi gejala multikolonaritas. Jadi semuanya terbebas dari gejala multikolonaritas ya. Baik, selanjutnya kita masuk uji yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya itu, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,65 berarti tidak terjadi gejala heteros. Lalu jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 berarti terjadi gejala heteros. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita memunculkan variabel baru, yaitu variabel adstatic residual atau res1 dengan cara klik analyze, regression, lalu linear. Maka akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya masukkan variabel Y ke kolom dependen, lalu masukkan variabel X1, X2, dan X3 ke kolom independen. Setelah itu klik save. Lalu akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression.
Selanjutnya pada bagian residual berikan tanda centang pada understand decision, lalu abaikan pilihan lainnya. Setelah itu klik continue. Selanjutnya klik OK. Lalu abaikan saja output yang keluar atau yang muncul. Lalu kita buka data view. Perhatikan akan muncul variabel baru dengan nama res1. Seperti yang terdapat di layar. Kemudian kita akan membuat variabel ABS tripress yang akan digunakan dalam uji Glaser dengan cara klik transform lalu klik commutative variable. Maka akan muncul kotak dialog commutative variable. Selanjutnya pada kotak target variable kita tulis ABS tripress. Lalu pada kotak number expression kita ketikkan ABS buka kurung res strip 1 tutup kurung. Seperti pada tampak yang ada di layar ya. Lalu kita klik AL dan ABS seperti pada kolom yang ada di layar. Kemudian klik OK. Lalu abaikan saja output yang keluar. Selanjutnya kita lihat bagian data view akan muncul variabel baru dengan nama ABS tripress seperti tampak di layar ya. Selanjutnya kita akan melakukan uji Glaser untuk persamaan regression atau regresi X1, X2, dan X3 terhadap variabel absolute residual atau ABS tripress dengan cara klik analyze lalu regression lalu linear. Akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression dan selanjutnya keluarkan variabel Y yang terdapat pada kolom dependent lalu ganti dengan variabel ABS tripress kemudian klik save. Lalu akan muncul kotak dengan nama linear regression. Selanjutnya pada bagian residual hilangkan tanda centang understand decision lalu abaikan pilihan lain lalu klik continue. Selanjutnya klik OK. Dapat dilihat di sini muncul output. Pada bagian koefisien kita lihat di bagian sig. Jadi berdasarkan output di atas didapatkan nilai signifikan untuk variabel X1 yaitu 0,066 dan untuk X2 yaitu 0,6116 lalu untuk X3 yaitu 0,059 yang artinya lebih besar daripada 0,05 yang berarti bahwa uji ini tidak terjadi gejala heteroskedasitas terbebas ya dari gejala tersebut. Lalu kita akan melakukan uji yang terakhir atau yang keempat yaitu uji autokorelasi. Ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpanan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model regresi yang baik itu model regresi yang bebas dari autokorelasi. Di sini ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau tidaknya autokorelasi. Metode pengujian yang sering digunakan yaitu uji Durbin-Watson atau uji DW dengan ketentuan sebagai berikut. Jika D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 strip DL, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Lalu jika D terletak antara DU dan 4 strip DU, maka hipotesis non diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Lalu jika D terletak antara DL dan DU atau di antara 4 strip DU dan 4 strip DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Selanjutnya langkah-langkah yang kita lakukan itu sebagai berikut. Yang pertama, kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Itu akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression, maka masukkan variabel Y
ke dependen, lalu masukkan variabel X1, X2, dan X3 itu ke independen. Lalu kita klik statistik. Maka akan muncul kotak dengan nama linear regression pada bagian ini, lalu centang distribution. Setelah itu pilih continue, lalu yang terakhir kita klik OK, maka outputnya akan keluar. Jadi berdasarkan output di atas yang didapatkan dari nilai distribution yaitu sebesar 1,887. Selanjutnya kita akan bandingkan nilai ini dengan nilai distribution pada tabel taraf signifikasi 5% dengan rumus K banding N. Adapun dengan jumlah variabel independen yaitu 3 atau K sama dengan 3, sementara dengan jumlah sampel atau N yaitu 40. Lalu kita akan gunakan angka tersebut untuk melihat nilai tabel distribution. Maka yang didapatkan nilai DL sebesar 1,3384 dan nilai DU sebesar 1,6589. Jadi nilai distribution sebesar 1,887 lebih besar dari batas DU yaitu 1,6589 dan lebih kecil dari 4 strip DU yaitu 2,341. Maka dapat disimpulkan hipotesis 0 diterima karena DW terletak di antara DU dan 4 strip DU yang berarti tidak ada autokorelasi. Jadi tidak ada gejala tersebut ya, aman. Baik, sekian penjelasan terkait langkah-langkah dan interpretasi dari olah data ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan audiens atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya tutup kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.